Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen utang. Apa itu manajemen utang? Manajemen utang adalah solusi pembayaran utang yang pelaksanaannya direncanakan oleh pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga adalah agen konseling yang membantu pihak pertama atau peminjam melunasi utang mereka dalam pelaksanaannya. Pihak ketiga akan mengatur jadwal dan ketepatan pembayaran baru untuk melunasi utang sesuai kemampuan peminjam. Ketetapan tersebut akan diatur seoptimal mungkin agar kedua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua, tidak mengalami kesulitan atau menderita banyak kerugian. Ketentuan pembayaran yang ditetapkan diatur agar lebih terjangkau sehingga peminjam dapat melunasi utangnya sesuai jadwal atau bahkan lebih cepat. Tujuan manajemen utang. Tujuan adanya manajemen utang adalah satu, cara mengelola utang agar berjalan sesuai rencana. Maknanya, baik pihak peminjam maupun pihak pemberi utang dapat mencapai tujuannya masing-masing. Manajemen pengelolaan utang bertujuan membantu pihak peminjam mendapatkan dana atau aset untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, risiko gagal bayar dapat dihindari. Perencanaan yang baik akan memberikan kenyamanan untuk kedua belah pihak. Pemimpin dapat melunasi utangnya sesuai kondisi keuangan dan peminjam untuk mendapatkan uangnya kembali. Selain itu, cara mengelola utang yang baik juga bertujuan untuk meminimalisir semakin memburuknya kondisi finansial. Cicilan utang bulanan seharusnya tidak melebihi 35% dari total pendapatan. Selanjutnya ada tips manajemen utang. 1. Membuat perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk menentukan prioritas utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui total utang keseluruhan dan menyiapkan dana yang dibutuhkan. Prioritas pertama dapat difokuskan pada utang dengan jumlah dan suku bunga paling tinggi. Tidak sedikit yang mengalami kondisi di mana suku bunga lebih tinggi daripada utang pokok. Hal tersebut tentu akan membuat peminjam merasa sangat terbebani. Oleh karena itu, pastikan untuk mengutamakan utang ini terlebih dahulu. Prioritas kedua adalah utang yang menggunakan jaminan sertifikat aset. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang terlambat membayar cicilan KPR. Risiko terburuk dari menggunakan utang dengan jaminan aset adalah hilangnya kepemilikan terhadap aset tersebut. Yang kedua, jangan menerapkan konsep tutup lubang gali lubang. Selalu hindari keputusan meminjam utang baru untuk membayar utang lainnya. Kondisi ini biasanya dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang. Banyak yang memilih cara ini sebagai penyelesaian tercepat. Padahal
Solusi tersebut tidak akan bertahan lama karena peminjam akan tetap terlilit utang dan akan semakin menumpuk. Yang ketiga, kelola pengeluaran. Meminjam utang berikutnya adalah menekan jumlah pengeluaran semaksimal mungkin. Hal ini tentu sudah menjadi bagian dari risiko mengambil utang. Mulailah mengatur prioritas kebutuhan pokok dan hindari pengeluaran yang tidak penting. Perlu memahami cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, memanfaatkan aset. Kepemilikan terhadap aset tertentu juga dapat menjadi solusi untuk melunasi utang, terlebih lagi apabila aset tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang. Aset yang digunakan dapat berupa tanah, deposito, emas, perhiasan, atau aset dengan nilai manfaat lainnya. Bagi beberapa orang, menggunakan aset untuk melunasi utang mungkin terasa berat, akan tetapi jika beban utang terselesaikan, tentu akan menimbulkan banyak masalah lainnya. Selain itu, keberadaan aset juga seharusnya dapat menjadi alternatif solusi untuk keperluan mendesak. Berikutnya, yang kelima, mencari sumber pendapatan lain. Salah satu solusi terbaik untuk manajemen utang adalah mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa utang muncul karena pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Oleh karena itu, untuk melunasi utang yang sudah ada dan memenuhi kebutuhan, menambah jumlah penghasilan adalah jawaban paling tepat. Berikutnya yang keenam ada negosiasi. Langkah terakhir yang bisa dilakukan dalam manajemen utang adalah melakukan negosiasi. Ceritakan dengan sejujurnya kondisi saat ini kepada pemberi utang, baik perorangan maupun lembaga. Sikap tersebut dapat dinilai sebagai niatan baik yang merupakan bentuk tanggung jawab melunasi utang. Pemberi utang juga bisa memberikan solusi seperti penurunan bunga, perpanjangan tenor, atau jumlah cicilan setiap bulannya. Selanjutnya, cara untuk menghindari utang. Yang pertama, bisa membuat anggaran. Pembuatan anggaran yang jelas akan membantu mengatur jumlah pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pokok telah terpenuhi. Tidak hanya anggaran akan berpotensi mengarah pada utang apabila untuk kebutuhan pokok justru digunakan untuk hal lain. Selanjutnya, yang kedua, menetapkan skala prioritas. Skala prioritas juga penting untuk memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian, pengeluaran yang dilakukan juga lebih bijak. Yang ketiga, hindari gaya hidup konsumtif. Perilaku hidup konsumtif sering menjadi faktor utama seseorang mengajukan utang. Hal tersebut dikarenakan pendapatannya belum mampu memenuhi standar yang diinginkannya. Yang keempat, rutin menabung. Menabung adalah kebiasaan efektif untuk menghindari utang, meski masih banyak yang kesulitan untuk memulainya.
Perlu diketahui bahwa menabung adalah menyisihkan sebagian pendapatan, bukan menyisakan. Yang selanjutnya, yang kelima, siapkan dana darurat. Pada umumnya, utang muncul karena adanya keperluan mendadak dan tidak ada alokasi dana untuk hal tersebut. Disinilah pentingnya memiliki dana darurat. Alih-alih mengajukan utang, jadi lebih siap ketika kondisi darurat datang. Kesimpulan, pada dasarnya manajemen utang bertujuan untuk membantu peminjam melunasi utangnya melalui sejumlah cara yang disesuaikan dengan kondisi finansialnya. Itu saja penjelasan saya tentang manajemen utang. Apa itu manajemen utang, tujuan manajemen utang, tips manajemen utang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.